memperbaiki kualitasnya dan memperbanyak kuantitasnya di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan ini, karena ini adalah malam-malam terbaik sepanjang tahun. 10 malam terakhir Ramadan adalah malam-malam terbaik sepanjang tahun. Maka jangan sampai kita lengah di setiap detik-detik malam ini. Gunakan untuk senantiasa fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga kami mengingatkan kepada para mu'takifin, ya, para peserta itikaf, untuk senantiasa menjaga ibadah itikafnya. Kalau ada yang mengganggu, kalau ada sesuatu yang mungkin berurusan dunia, atau ya ada perkataan yang sia-sia, ataukah ada ya sesuatu yang mengundang tawa sampai terbahak-bahak, maka kita mengatakan apa? Ini mu'takif. Ini mu'takif. Apa artinya ini mu'takif? Saya sedang beritikaf. Ya, jadi ini bisa disiarkan. Ya, kalau ada yang terganggu, kita bilang ini mu'takif, saya sedang itikaf. Kalau kita yang mau menegur saudara kita, bilang anta mu'takif, Anda sedang beritikaf. Kalau kami sedang beritikaf, nahnu mu'takif. Nahnu mu'takif. Jadi ana mu'takif, anta mu'takif. Nahnu mu'takifin, karena jamak. Nahnu apa? Mu'takifin. Kita sedang beritikaf. Baik itikaf yang full maupun yang tidak full, itu sama hukumnya, saling mengingatkan satu di antara kita semua. Ya. Kemudian disebutkan ya dalam riwayat bahwasanya Imam Ibn Rajab dalam Lataiful Ma'arif itu menyebutkan riwayat dari Ibnu Hubairah rahimahullah taala, salah seorang salaf, mengatakan jika sekiranya malam-malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan itu bertepatan dengan malam Jumat, maka diharapkan malam itu turunnya Lailatul Qadar. Ya, kata Ibnu Hubairah bahwa jika ada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir itu bertepatan dengan malam Jumat, maka diharapkan malam itu turunnya Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, maka kami mengingatkan untuk senantiasa menjaga dan waspada di malam ini. Malam ini malam keberapa? Kelima. Ganjil genap? Ganjil. Malam ini malam apa lagi? Jumat. Ya, jadi mari kita saling menguatkan, mari kita saling memotivasi. Ya. Dan juga besok hari Jumat, ya, silakan laki-lakinya untuk bisa beritikaf ya hari Jumat, untuk datang di jam pertama. Kapan lagi? Kalau ada orang yang tidak bisa datang di jam pertama di dalam Ramadan, kira-kira di luar Ramadan bisa? Bisa, tapi sulit sekali ya. Jadi kapan lagi datang di jam pertama yang selalunya dapat telur, selalu telur ya, datang jam 12.00, hampir menyaingi imam dan khotib Jumat. Ya. Jadi kapan lagi kalau tidak bisa di bulan Ramadan, kapan lagi? Jadi kalau misalnya ada ibadah yang tidak tercapai di bulan Ramadan, maka jangan bermimpi bisa tercapai di luar Ramadan. Quotes kajian hari ini. Jika ada ibadah yang tidak sampai target di dalam Ramadan, maka jangan bermimpi bisa mencapai target itu di luar bulan suci Ramadan. Contoh, target saya mau datang di jam pertama. Jam pertama hari Jumat dapat apa? Dapat apa? Unta. Man jaa fi sa'atil ula faka'anna ma qarraba iblan. Siapa yang datang di jam pertama, maka dia seperti menyembelih seekor apa? Unta. Nih, luar biasa. Kalau tidak bisa capai target, maka sulit untuk ya dikerjakan di luar Ramadan. Contoh misalnya khataman Quran. Kalau ada orang yang tidak bisa khatam Quran di bulan Ramadan, kira-kira di luar Ramadan bagaimana? Lebih susah lagi. Ya. Karena tidak ada power yang sangat kencang, iman yang sangat kuat,
fasilitas-fasilitas yang Allah sudah sebutkan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan semua dikurung, itu hanya ada di bulan Ramadan. Kemudian dengan fasilitas ini kita tidak bisa meningkat, Masya Allah. Ya, kira-kira mau cari bulan apa lagi untuk bisa kita meningkatkan iman kita? Kalau di bulan Ramadan sudah sering absen jamaah di masjid, maka di luar Ramadan pasti lebih parah daripada itu. Ya. Kalau di bulan Ramadan sedikit mengajinya, maka di luar Ramadan pasti lebih sedikit mengajinya. Ya. Jadi kalau di bulan Ramadan sedikit sedekahnya, maka di luar Ramadan pasti jarang bersedekah. Ya. Jadi begitu. Jamaah sekalian, mari kita saling mengingatkan, ya. Bukan main ini. Khairun min alfi syahr. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan itu lebih baik ibadahnya ketimbang orang. Jadi kalau kita mengaji di malam itu, maka seperti orang yang mengaji 83 tahun 4 bulan non-stop. Non-stop. Iya. Kalau ada orang hidupnya 83 tahun, misalnya ada orang usianya 83 tahun, apakah dipakai semua mengaji hidupnya? Tidak. Pasti ada istirahatnya, pasti ada makannya, pasti ada healingnya, sebagaimana suka ibu-ibu. Sedikit-sedikit healing. Iya. Jadi artinya 83 tahun 4 bulan ini seperti non-stop, terus mengaji, terus sholat malam, terus zikir, terus berdoa, dan itu hanya didapatkan di Lailatul Qadar. Ya, hanya ada di Lailatul Qadar. Kata Imam Ibnul Qayyim, seandainya Lailatul Qadar itu tidak ada signalnya. Sekarang kan Lailatul Qadar itu ada signalnya. Berapa signalnya? 10 hari terakhir itu signalnya. Kata Ibnul Qayyim, seandainya tidak ada signalnya, maka saya akan cari itu walaupun dalam setahun. Saya akan cari Lailatul Qadar itu. 1 tahun berapa hari? 360 hari. Coba, seandainya tidak ada signalnya, saya akan cari 360 hari itu. Bagaimana lagi kalau sudah sisa 10 hari lagi? Apa lagi yang mau kita tunggu? Ya, barakallahu fiik. Jadi mari kita perbaiki. Dan malam ini mari kita persembahkan yang terbaik, yang afdol. Pakaian afdol, Masya Allah. Di sini ikhwannya pakai putih, Masya Allah, bercahaya, Masya Allah. Ya, ini pakaian disukai oleh Nabi SAW. Ya, pakaiannya putih, Masya Allah. Wajahnya juga bersinar putih, Masya Allah. Ya, intinya bukan matanya yang putih semua, harus ada hitamnya sedikit. Ya, nah, barakallahu fiik. Masya Allah, bercahaya. Ya, cahaya pakai HP ya. Barakallahu fiik. Ibu-ibunya juga Masya Allah. Ya, saya tidak bisa, tapi saya bisa merasakan getarannya, getaran semangat di 10 malam terakhir ini kerasa. Coba saya ibu-ibu, misalnya ini kita mempersembahkan ibadah yang terbaik. Salah satu ibadah adalah sedekah. Sekiranya misalnya malam ini, sekiranya apa yang kita persembahkan malam ini sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu masih ada di lemari. Berapa gram? Saya tantang ibu-ibu, ya. Saya tantang ibu-ibu malam ini sekiranya, misalnya, sekiranya kira-kira berapa gram yang disediakan untuk malam ini? Ya, saya lihat getarannya ini sudah mulai menurun, ya. Tegel-tegel ini saya lihat agak-agak kurang kuat. Tadi kuat ini tegel, ya. Ya. Coba berapa gram kira-kira ibu persembahkan kalau sekiranya malam ini? Nah, kalau penjual emas memang, barakallahu fiik. Ya. Nggak usah jauh-jauh, ya, yang di dekat-dekat dulu, ya, ada di tangan mungkin, atau ada di leher, atau ada di jari, Bismillah, barakallahu fiik. Ya, insya Allah mudah-mudahan sebentar itu kotak amal ada ya berwarna emas-emas, ya, bukan hanya berbentuk dana, mungkin ada HP juga nanti di situ, ya, insya Allah, ya, ya, Masya Allah, barakallahu fiik, ya, silakan, ya, mungkin ada HP, mungkin ada kamera, ya. Kita butuh kamera ini, kita mau kamera yang lebih mantap lagi, insya Allah. Mudah-mudahan tahun depan kamera kita sudah ya lebih mantap lagi. Karena ini adalah amal jariah. Khairun min alfi syahr. Masya Allah. Ya. Jadi luar biasa. Kala-kala ya TV nasional, insya Allah taala ya live streaming kita. Jadi insya Allah ya ibu-ibu kita lihat ya. Kalau ada yang WA nanti sebentar ya, ada WA panitia. Berapa gram ya,
untuk malam hari ini insyaallah taala, jika bertepatan malam ganjil dengan malam Jumat. Khalas. Mudah-mudahan ya ibu-ibu bisa mengerti tentang pentingnya yang namanya sedekah. Barakallahu fiik. Ya, pentingnya namanya sedekah. Jangan sedekah dari uangnya suami ya. Dari tabungannya sendiri. Dari tabungan sendiri. Masalahnya tabungannya dipegang oleh suami. Nah, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan ya kaidah yang ke-11 di mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat ke-69, "Wala yuflihus sahiru haitsu ata." Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Wa Dan la yuflihu as-sahiru tukang sihir haitsu dari mana saja ata. ia datang. Baik. Ya, jadi ini mari kita menghafal kaidah-kaidahnya karena ini adalah kaidah yang sangat penting dan ini adalah nasihat-nasihat Quran. Kalau ada orang tidak mempan dinasihati dengan nasihat perkataan manusia, berikan nasihat berupa perkataan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada inti dari kaidah ke-11 ini bahwa tukang sihir itu dia tidak akan mengalami yang namanya kemenangan, selalu mendapatkan kekalahan. Apakah kekalahan itu di dunia dan juga mendapatkan kekalahan yang sama di akhirat. Bahkan di akhirat kekalahannya lebih parah karena Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang yang punya hubungan dengan setan. Ya, tukang sihir itu punya hubungan dengan setan dan aturan undang-undang manusia dengan setan itu tidak boleh berkomunikasi. Itu undang-undangnya. Tidak boleh berkomunikasi antara manusia dengan setan, apalagi kalau menikah dengan setan. Ya. Jadi ini bukan setan dari kalangan jin saja ya, minal jinnati wan nauzubillah. Ya, kalau ada yang menikah dengan manusia tapi akhlaknya nauzubillahi min zalik. Baik. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, kita akan lanjutkan kaidah berikutnya pada malam hari ini. Wa hadza majlisu ar-rabi wal ishrun min kitab qawaidu qur'aniyah khamsuna qa'idatan fin nafsi wal hayat al-muallifu asy-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wad dzurriyyah. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ustadina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallif hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaidu Qur'aniyah ma'a syarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kaidah yang ke-12. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-qa'idatu ats-tsaniyah asyarah. Kaidah yang ke-12 adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Inna
Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik. Artinya inna Sesungguhnya akramakum, orang yang paling mulia. orang yang paling mulia itu baru akromah. Kum antara kamu, ya. Jadi akramakum artinya orang yang paling mulia di antara apa? Kamu. Kum, karena kum itu artinya antum, itu kalian. Ya. Inna Sesungguhnya akramakum orang yang paling mulia di antara kamu di sisi dulu. di Di sisi sisi Allah, Allah di sisi Allah atqakum. ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Atqa apa artinya atqa? Orang yang paling bertakwa. Kum Di antara di kamu. antara kamu. Baik. Surah Al-Hujurat ayat ke-13, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Apa makna dari kaidah ini? Nah, Ayat mulia ini merupakan salah kaidah utama. salah satu Kaidah utama yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Islam serta mengisyaratkan akan ketinggian aturan-aturannya. Ayat mulia ini terdapat dalam surat Al-Hujurat. Jika mau Anda boleh menyebutnya surat yang menghimpun banyak hal tentang adab dan sopan santun. Setelah Allah menyebutkan beberapa adab dan perilaku mulia dan luhur, Ia juga menyebutkan larangan melakukan perilaku buruk dan tabiat yang negatif. Setelah itu Allah menetapkan pokok utama yang menjadi dasar lahirnya akhlak yang baik dan menjadi sebab hilang dan lenyapnya akhlak yang buruk. Dasar ini menjadi barometer kemuliaan dan keutamaan di sisinya. Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu." Al-Hujurat ayat 13. Sungguh ia merupakan ayat yang agung yang berbicara tentang timbangan adil yang belum pernah disebutkan sebelumnya oleh peradaban manapun. baik, surah Al-Hujurat ini adalah surah yang banyak menyinggung tentang adab dan sopan santun. Ya. Silakan bisa yang sudah sampai di terjemahannya di sini, surah Al-Hujurat, ya, itu bisa dilihat makna secara umum dari surah Al-Hujurat. Ya. Silakan dilihat nanti apa arti terjemahan dari surah Al-Hujurat. Ya, Al-Hujurat itu artinya rumah, kamar-kamar, ya. Hujrah artinya kamar. Al-Hujurat jamak, yaitu kamar-kamar. Maksudnya adalah kamar-kamar, yaitu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi surah Al-Hujurat ini banyak menyinggung tentang adab dan sopan santun. Di antaranya adalah di ayat ke-13. Jadi lengkapnya kaidah ini, karena kaidah kita itu adalah potongannya. Nah, lengkapnya adalah ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Jadi Allah hanya menciptakan dua saja, laki-laki dan perempuan, burane dan makun rai, bukan makun roane. Bukan makun roane. Jadi hanya dua saja, laki-laki dengan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, wa qabailah, dan bersuku-suku, ya, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Setelah Allah menyebutkan itu laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, Allah tutup ayatnya dengan mengatakan sesungguhnya yang paling mulia di antara mereka itu, ya, mau dari suku mana, mau dari bangsa mana, mau laki-laki, mau perempuan, yang paling mulia siapa? Yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pembuktian kebenaran ayat ini barangkali belum bisa terlihat dengan jelas kecuali jika ada komparasi atau gambaran singkat seputar potret keadilan yang diterapkan di masa Arab Jahiliyah. Bagaimana pandangan orang-orang Arab tentang rasa adil dan bagaimana mereka memandang status sosial kabilah lain
selain diri mereka, atau bagaimana mereka menempatkan sebuah kabilah yang jelas-jelas lebih rendah statusnya, lalu bagaimana pula pandangan mereka terhadap warga non-Arab, atau bagaimana bentuk interaksi mereka dengan para budak dan pelayangnya. Baik, untuk lebih jelasnya penulis akan menyebutkan contoh-contoh yang real. Bagaimana bangsa Arab memperlakukan non-Arab, bagaimana bangsa Arab memperlakukan pelayan, yaitu budak-budak. Itu akan disebutkan oleh beliau supaya bisa lebih mendalami. Nah, berikut ini penulis uraikan salah satu contoh potret keadilan yang indah di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu. Keterangan ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Ma'rur bin Suwaid. Ia berkata, suatu hari kami melewati kediaman Abu Dzar di wilayah Rabzah. Saat itu dia mengenakan sebuah mantel, sementara anaknya juga mengenakan satu buah mantel. Kami berkata kepadanya, wahai Abu Dzar, alangkah indahnya jikalau kamu menggabungkan dua mantel ini menjadi satu. Pasti dia akan terlihat indah. Abu Dzar menjawab, sungguh ada permusuhan antara aku dan salah satu dari saudaraku. Ibunya seorang non-Arab, sehingga aku berbeda karena ibunya itu. Abu Dzar lalu berkata, aku pernah dilaporkan kepada Rasulullah tentang perihal ini. Pada saat beliau bertemu diriku, beliau berkata, wahai Abu Dzar, kamu seorang laki-laki yang pada dirimu terdapat perilaku jahiliyah. Aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang mencaci maki seorang laki-laki, maka ayah dan ibunya juga akan dicela. Rasulullah berkata, wahai Abu Dzar, kamu seorang laki-laki yang pada dirimu terdapat perilaku jahiliyah. Mereka adalah saudara-saudaramu yang Allah jadikan di bawah tanggung jawabmu. Berilah makan kepada mereka dari apa yang kamu makan. Berilah pakaian kepada mereka dari apa yang kamu pakai. Janganlah kamu bebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak sanggup. Jika kamu terlanjur membebani mereka, maka bantulah mereka untuk menyelesaikannya. baik. Bagaimana kisah yang disebutkan oleh penulis di sini adalah kisah Abu Dzar radhiyallahu taala anhu yang tidak mau menggabungkan mantel dengan mantel anaknya. Karena persoalannya ibunya itu ada permasalahan, yaitu dia bukan Arab, jadi non-Arab. Kemudian ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjawab, wahai Abu Dzar, pada dirimu itu masih ada sifat jahiliyah. Apa itu? Siapa yang mencaci maki seorang laki-laki, maka ayah dan ibunya juga akan dicela. Jadi siapa yang mencaci maki bapaknya, temannya, maka dia akan dicaci maki juga bapaknya sendiri. Apa pakai bahasa Bugisnya ini? Bahasa Bugisnya mencela. Ya, dia cela bapaknya atau dia cela ibunya. Macobi-cobi. Macobi-cobi itu yang begini. Ini apa? Apa ini? Cubit. Oh, ya. Baik, barakallahu. Ya, jadi tidak boleh seperti itu. Makanya dalam hadis mengatakan, apakah ada orang yang mencela bapak dan ibunya? Bilang ada. Siapa itu? Orang yang mencela bapak ibunya temannya, kemudian temannya mencela bapaknya dan ibunya sendiri. Jadi siapa yang mencobi-cobi bapaknya orang, ya, nah panggil bukan namanya tapi namanya bapaknya. Dia panggil temannya bukan nama dia tapi namanya bapaknya, maka dia akan dicela juga, bapaknya akan dicela. Jadi siapa yang menghina bapaknya orang, maka dia telah menghina bapaknya sendiri. Saya ulangi. Siapa yang menghina bapaknya orang, maka dia telah menghina bapaknya sendiri. Dari mana tahu bahwasanya setelah dia mencela bapaknya, dia akan mencela balik bapak kita. Ya, seperti itu. Kita bilang, kamu ini bapakmu jelek misalnya. Dia juga akan bilang, bapakmu lebih jelek. Ya. Itu gara-gara siapa dia menghina? Gara-gara kita. Makanya juga dalam agama kita tidak boleh menghina berhala-berhala. Tidak boleh. Karena kapan kita menghina berhala-berhala orang kafir, maka orang kafir akan menghina Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang menghina berhala-berhala mereka, maka dia telah berarti menghina Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka juga akan menghina Allah. Jadi jangan memulai keburukan. Jangan memulai apa? Keburukan. Dan dalam agama kita yang dianjurkan apa? Menasehati atau mencela? Menasehati. Tidak ada mencela dalam agama itu, enggak ada. Tidak ada itu dalam pelajaran agama mencela
menghina tidak ada. Yang ada menasihati. Kamu tidak suka berhala mereka, jangan hina. Nasihati. Barakallahu fiik. Jadi di sini disebutkan bahwasanya tidak boleh seseorang membeda-bedakan antara yang mana orang Arab, yang mana bukan orang Arab, yang mana yang suku ini, yang mana dari suku ini. Tidak boleh, karena yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Nah, inilah Abu Dzar dengan kejujuran imannya dan cerita sebelum Islamnya. Ia dicela dan dikritik oleh Rasulullah sebab ia hidup menyalahi kaidah Al-Quran yang mulia ini. Kisah di atas bukan satu-satunya cerita di mana Rasulullah mempraktikkan kaidah Al-Quran ini. Bahkan pada banyak momentum beliau menjelaskan pesan ini melalui amalan yang beliau perlihatkan. Namun penulis hanya ingin menghadirkan dua momentum yang tidak akan dilupakan oleh orang Arab dan Quraisy selamanya. Pertama, pada hari Fatu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Inilah sebuah momentum di mana orang mengira bahwa budak sekelas Bilal tidak akan menempati kedudukan yang terhormat yang diberikan Rasulullah kepadanya. Tetapi inilah Islam. Rasulullah benar-benar mempraktikkan kaidah Al-Quran ini dalam kehidupan yang nyata. Beliau mendidik dengan perbuatan dan ucapan. Masya Allah. Salah satu contohnya adalah peristiwa Fathu Makkah. Apa itu Fathu Makkah? Penaklukan kota Makkah. Dan Nabi pada saat itu sudah membawa pasukan ribuan dari kota Madinah. Yang mana Nabi berhijrah ke kota Madinah untuk membangun pasukan. Karena di Makkah ditolak dakwanya. Maka Nabi hijrah ke Madinah untuk membuat rombongan, membuat kekuatan, membuat rencana yang matang. Setelah berkumpul ribuan sahabat, barulah kembali Nabi pulang ke kota Mekah untuk menaklukkannya. Pada saat itu ribuan manusia datang, masuk di kota Mekah, dan orang kafir yang melihat jumlah yang sangat banyak ini, mereka mulai tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Karena dulu waktu Nabi Muhammad sendiri di Mekah, sendiri, tidak ada yang mau masuk Islam. Dan memang itu ada orang yang mau belajar kalau banyak orang. Ada orang itu yang mau hijrah kalau nanti dilihat jumlah yang banyak. Seperti penduduk Mekah ini setelah melihat ribuan yang masuk, maka disebutkan dalam surah An-Nasr, iza jaa nasrullahi wal fath. Jika atau ketika datang An-Nasr, jaa nasrullah, pertolongan Allah, dan fatah. Fathah itu artinya Fathu Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam Islam afwajan, berbondong-bondong. Terus apa? Fasabbih. Jangan kamu sombong. Kamu melihat banyak orang masuk Islam yang mengatakan gara-gara saya ini, gara-gara saya banyak pasukan. Enggak. Nabi disuruh untuk fasabbih, bertasbihlah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Istighfar. Jadi kalau menang itu sebenarnya yang betul itu istighfar. Antum kasih masuk bola, gol, istighfar antum. Ibu-ibu kalau juga makan sambil istighfar. Cerita saja nam. Jadi istighfar. Coba ini sudah menang ini. Nabi sudah menang. Tapi ingatkan, Nabi sambil tunduk masuk di kota Mekah sambil tunduk. Nabi banyak-banyak istighfar. Nabi tidak angkat dadanya kemudian kepalanya naik. Tidak. Nabi sambil menunduk menunjukkan agar tawadu. Fastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Pada saat momen yang sudah banyak orang itu, maka Nabi ingin memperlihatkan yang namanya manusia itu sama di mata Allah, kecuali satu yang membedakan. Apa yang membedakan kita semua? Takwa. Maka Bilal, seorang mantan budak, seorang bukan Arab, ingat ya, Bilal ini bukan orang Arab, orang Afrika, Ethiopia, orang Ethiopia dari negeri Habasyah, bukan orang Arab, mantan budak, hitam, tidak seperti orang Arab putih, disuruh naik di atas Ka'bah untuk mengumandangkan yang namanya azan. Bilal menginjak Ka'bah, coba. Bayangkan ini ya, Bilal ini naik ke atas azan dan posisinya Bilal menginjak Ka'bah. Ini menunjukkan bahwasanya wahai sekalian orang Arab, tidak ada bedanya kita. Kita dengan semua kita ini sama di mata Allah. Yang membedakan adalah siapa yang paling bertakwa,
yang paling dekat dengan Allah. Itu yang membedakan kita. Maka itu adalah praktek real dari Nabi SAW untuk memperlihatkan. Coba lihat Bilal ini. Coba lihat Bilal. Beliau itu bukan siapa-siapa. Beliau itu bukan pedagang. Beliau itu bukan punya banyak kapal. Bukan pengusaha. Tapi beliau adalah orang yang bertakwa, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terkenal sepanjang zaman, dan tidak ada zaman lewat kecuali pasti mengenal siapa itu Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Nah, pada hari itu Rasulullah memasuki Ka'bah dan salat di dalam ruangannya. Anda bisa membayangkan siapa orang-orang yang mengitari dan menemani beliau saat itu sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada mereka. Siapa yang masuk Ka'bah pada saat itu? Baik Bilal yang azan di atas Ka'bah. Nah sekarang Nabi mau masuk Ka'bah, dan ini luar biasa. Sekarang yang masuk Ka'bah siapa? Presiden. Masya Allah, masuk presiden yang masuk Ka'bah. Ya, kalau ada menteri-menteri mungkin dipilih-pilih. Menteri apa dulu? Iya. Tapi kalau presiden masuk, ya Masya Allah. Nah sekarang siapa yang menemani Nabi ketika pada saat itu penaklukan kota Mekah masuk dalam Ka'bah? Nah, siapa yang menutup pintu Ka'bah setelah beliau memasukinya? Apakah Abu Bakar atau Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma? Tentu bukan. Atau dia adalah sang menantu, suami dari salah satu putrinya yang bergerak Zu Nurain atau pemilik dua cahaya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, atau anak pamannya Ali radhiyallahu anhu? Tentu tidak. Atau apakah mereka para pembesar Quraisy? Tidak. Namun yang menemani dan mendampingi beliau adalah Usama bin Zaid, pelayannya Bilal bin Rabah yang merupakan budak hitam dari Ethiopia, Utsman bin Talha yang bertugas sebagai juru kunci Ka'bah radhiyallahu. Baik, barakallahu fiik. Coba yang memasuki Ka'bah itu menemaninya bukan Abu Bakar dan Umar, bukan mertuanya. Ini Abu Bakar apa? Mertuanya. Umar juga mertuanya. Abu Bakar ini mertuanya dari Aisyah. Umar siapa? Hafsah, betul. Iya. Kemudian bukan juga menantunya. Siapa menantunya? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan juga siapa? Ali bin Abi Thalib sekaligus sepupunya. Bukan 4 khulafaur rasyidin. Tetapi menemaninya adalah Usama bin Zaid, pelayan Nabi. Bilal bin Rabah, mantan budak dari Ethiopia. Utsman bin Talha yang bertugas sebagai juru kunci Ka'bah. Jadi semuanya orang-orang yang Nabi mau perlihatkan. Ini kan sedang ditonton oleh penduduk Mekah. Ini sedang live ini, live streaming. Ini sedang live ini. Kemudian Nabi sengaja memasukkan orang-orang yang dari segi dunia itu tidak ada. Nah, itu luar biasa. Itu menunjukkan Nabi memperlihatkan, mempraktekkan ayat ini. Sesungguhnya yang paling bertakwa, itulah yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat ini, coba lihat kita sejarah ya. Coba, ini kan Abu Bakar punya anak, namanya Aisyah. Nabi menikahinya. Abu Bakar atau Umar juga punya anak, namanya Hafsah. Dinikahi oleh Nabi. Kemudian Utsman bin Affan juga, ya, itu sahabat Nabi menikah dengan anaknya Nabi, bahkan 2, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kemudian Ali bin Abi Thalib sepupunya dan menikah dengan putrinya Nabi, maka menjadi menantu. Kalau kita lihat semua ini, ternyata sahabat-sahabat itu baku dia aja yang menikah. Oh, ada anak tak? Kesini kami dengan anakku. Barakallahu fik. Khalas. Jadi mereka saja ini, ya, sahabat-sahabat saja punya ada anak tak, ini juga ada anakku, sudah menikah lagi dengan ini. Saya sudah sama-sama. Nah, begitu. Terciptalah lingkungan yang baik. Terciptalah lingkungan sahabat-sahabat yang ingin meraih surga. Jadi seperti itu, ya. Jadi mereka itu saling, ya, untuk mengajak saya. Siapa lagi kalau bukan sahabat-sahabat sendiri saja. Tapi sekarang kan masih kecil-kecil anaknya, ya. Barakallahu fiik. Nah, Allahu Akbar. Adakah bukti yang lebih kuat dari ini semua? Padahal banyak orang-orang yang lebih hebat dan gagah dari Usama bin Zaid untuk mendampingi Rasulullah saat itu. Katakanlah seperti para khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Atau 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tidak ada dari 10 sahabat dijamin masuk surga yang menemani Nabi dalam Ka'bah. Coba. Jadi menunjukkan memang Nabi ingin memperlihatkan. Ya, Nabi ingin
memperlihatkan. Nah, begitu tadi juga, maka sahabat-sahabat itu saling bersilaturahim. Ya, biasanya itu bilang, ini Ustaz ada anak saya mau menikah. Nah, nanti dilihat siapa ini sahabat yang punya, ada yang sudah berusia, sudah mapan, ya, bisa menikah dengan itu. Ya. Barakallahu fiik. Jadi ini saling berkaitan erat ini, karena ini berkaitan untuk menjaga agama. Iya, bahkan ini adalah bentuk penjagaan agama agar orang bisa menyatukan kebaikan-kebaikan itu dalam ketakwaan. Nah, kedua, sebuah peristiwa besar yang disaksikan oleh mata dunia dan tidak pernah dilupakan oleh sejarah. Peristiwa itu adalah Hajjatul Wada atau haji perpisahan. Saat gelombang manusia hendak bergegas meninggalkan wilayah Arafah, tiba-tiba semua bola mata tertuju kepada kehadiran sebuah kendaraan yang ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pun saat itu saling bertanya-tanya, siapa kegerangan yang bernasib baik dapat membonceng di belakang Rasulullah itu? Ternyata ia adalah Usama. Ya, Usama, seorang bocah hitam yang tak lain adalah pelayan beliau. Bocah itulah yang membonceng di belakang Rasulullah dan manusia pun menyaksikan pemandangan indah itu. Masya Allah. Dalam peristiwa Hajjatul Wada, haji perpisahan. Ya, ini juga live ini, disaksikan oleh semua. Itu haji siapa yang datang? Orang Arab saja? Hah? Wah, ini semuanya datang, seluruh dunia datang. Tadi Fathu Mekah itu orang Arab Mekah, tapi banyak ribuan. Ini haji lebih banyak lagi. Seluruh negara datang pada saat itu. Dan Nabi sangat semangat berdakwah, tinggi dakwanya karena bisa mendakwai seluruh penduduk negeri, karena pada saat itu semuanya datang ke kota Mekah. Ada menarik peristiwa pada saat itu adalah orang yang membonceng Nabi. Siapa yang membonceng Nabi nih? Siapa sopirnya Nabi nih? Ya, ternyata siapa? Usama. Dan Usama ini adalah pelayan beliau, ya, pelayan seorang bocah hitam. Dan ini adalah kemuliaan, bisa membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kami masih ingat dulu ya, waktu awal-awal ya belajar hadis ya, ada wajibul manzili yang dikasih. Ya, wajibul manzili adalah sebutkan sahabat-sahabat yang pernah membonceng Rasulullah SAW. Ya, ada itu banyak sahabat yang pernah membonceng Rasulullah ataukah pernah dibonceng oleh Rasulullah. Dua itu. Pernah dia membonceng Rasulullah, pernah juga dibonceng oleh Rasulullah. Salah satunya yang pernah dibonceng adalah Ibnu Abbas. Jadi Nabi pernah membonceng Ibnu Abbas. Dan disitulah Nabi menasihati Ibnu Abbas. Ulama kita mengatakan salah satu tempat menasihati anak adalah di atas kendaraan. Itu cepat masuk. Ya. Kecuali kalau dia main HP ya. Maka doh. Ya, tapi kalau misalnya ini ya, dia lagi nyaman ya, coba saya tanya, naik kendaraan itu nyaman atau tidak? Nyaman ya. Di situlah boleh masuk nasihat di situ. Ya, salah satunya juga selain di atas kendaraan juga ketika makan. Ya gulam samillah wakul biyaminika wakul. Itu dia ketika apa? Makan. Jadi bagus juga ketika makan. Jangan satunya bapaknya pakai HP, dia lain nonton, istrinya lain nonton, anak juga lain nonton pas makan. Jadi punya TV masing-masing. Ada yang pernah begitu di rumahnya? Jadi makan, bapaknya nonton sendiri, ada dia nonton. Ibunya juga ada dia nonton, anak juga sibuk menonton sambil makan semua ini. Subhanallah. Jadi tidak disatukan dengan cinta. Ya, jadi coba ya, salah satu bentuk nasihat itu ketika makan bagus itu. Nah, begini ya, bagaimana hafalanmu misalnya kalau dari pondok, kamu ranking berapa misalnya, atau kamu bagaimana perkembangan di sekolah, hadis keberapa sekarang? Boleh. Itu ketika sedang apa? Makan. Barakallahu fiik. Nah, Rasulullah melakukan hal itu saat beliau hendak menyampaikan khutbah penting yang menjadi dasar dan pokok tauhid dan Islam, dasar Islam. Sebuah khutbah yang menghancurkan dan menafikan dasar dan pokok kemusyrikan dan kejahilian. Beliau menyatakan dalam khutbahnya yang terkenal, sungguh segala perkara jahiliyah berada di bawah kedua telapak kakiku ini. Kedua momentum penting di atas merupakan bagian dari tetesan aroma harum dari samudra sirah beliau yang wangi semerbak. Baik, barakallahu fiik. Jadi disebutkan bahwa ini adalah beberapa contoh yang Nabi sebutkan tentang untuk keadilan. Yang mana seseorang itu tidak bisa dibedakan dengan apapun di mata Allah, yang membedakan hanya ketakwaan. Makanya Nabi mengatakan innallaha
Sesungguhnya Allah la yanzuru, tidak melihat, ila suwarikum, kepada wajah kalian. Ya, Nabi tidak melihat kepada wajah-wajah kalian, wa amwalikum, dan harta kalian. Tetapi yanzur ila qulubikum wa a'malikum, tapi Allah hanya melihat hati dan amalan kalian. Masya Allah. Jadi Allah itu tidak melihat wajah kalian, siapa yang paling gagah, siapa yang paling cantik, tidak. Dan Allah tidak pernah melihat harta kalian, siapa yang paling banyak uangnya, siapa yang tidak. Tapi Allah hanya melihat apa? Hati dan amalan kita. Coba. Allah hanya melihat hati dan apa yang kita perbuat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini insyaallah taala kita akan lanjutkan jamaah sekalian untuk pelajaran esok hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, satu untuk kaidah ya, kita sebutkan satu dulu untuk kaidah. Tadi ibu-ibu ya untuk bisa menyampaikan papernya ya untuk bisa diajukan ya. Barakallahu fiik. Silakan. Sekarang kita masuk di kaidah ke-8. Silakan ibu-ibu. Kalaupun sudah enggak apa-apa ya, bisa lagi. Nah. Ya, silakan. Dulunya dia bermajelis terus berhenti karena pengaruh lingkungan atau sebab apa. Baik. Dan temannya tidak memikul dosa orang lain yang mungkin melepaskan jilbab. Oh, si fulan ini yang motor anu ya? Hah? Ya, saya cuma film motor ya, enggak sebut-sebut apa-apa ya. Atau yang mobil ini ya? Nah, baik. Jadi itu si fulana. Artinya seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Betul. Apa maknanya? Yang dihukum adalah yang berdosa. Sudah. Yang tidak bersalah dia tidak akan dihukum. Ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosanya. Kalau istri berdosa, berbuat salah, suami yang menanggung dosanya? Tidak. Yang salah itulah yang dihukum. Kapan suami itu mendapatkan dosa istrinya? Kalau dia melalaikan kewajiban. Apa kewajibannya suami kepada istri? Mendidik. Ternyata dia tidak didik istrinya. Keluar rumah tidak pakai jilbab, dia tidak pernah nasihati. Ya sudah, maka suaminya ikut andil, tapi ini bukan dosa otomatis. Namanya dosa karena tidak mendidik. Begitupun juga anak. Kalau anak-anak sudah dikasih tahu sholat, kemudian dia tidak sholat, maka bapaknya tidak menanggung dosa anaknya. Kecuali kalau dia telantarkan anaknya begitu saja, maka tetap dapat dosa, tapi ini bukan dosa otomatis, namanya dosa karena melalaikan apa? Kewajiban. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.